Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvianti, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori bermain. Menurut Holok, dengan bertambahnya jumlah hubungan sosial kualitas bermain anak menjadi sosial. Pada saat anak mencapai usia sekolah, kebanyakan permainan mereka adalah sosial seperti yang terlihat dalam kegiatan bermain bersama. Asal saja mereka telah diterima dalam geng dan persamaan, dengan itu timbul kesempatan untuk belajar bermain dengan cara sosial. Suasana tersebut dapat ditemui dalam permainan tradisional. Salah satu ciri yang sangat terlihat dari permainan tradisional adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bertatap muka. Keadaan ini memungkinkan anak untuk berinteraksi dengan teman bermainnya. Saat memainkan permainan tradisional, anak-anak diajak untuk berkumpul dan mengenal teman sepermainannya. Permainan tradisional adalah bentuk kegiatan permainan yang berkembang dari suatu kebiasaan masyarakat tertentu pada perkembangan selanjutnya. Permainan tradisional sering dijadikan sebagai jenis permainan yang memiliki ciri kedaerahan asli serta disesuaikan dengan tradisi budaya setempat. Dalam pelaksanaannya, permainan tradisional dapat memasuki unsur-unsur permainan rakyat dan permainan anak ke dalamnya. Bahkan mungkin juga dengan memasukkan kegiatan yang mengandung unsur seni seperti yang lazim disebut sebagai seni tradisional. Teori-teori bermain klasik dan teori modern. Teori klasik yaitu teori yang muncul dari abad ke-19 sampai Perang Dunia. Teori klasik mengenai bermain dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu satu, teori surplus energi dan rekreasi. Dua, teori rekapitulasi dan praktis. Teori tahap bermain sejalan dengan berjalannya kognitif anak. Jean Piaget mengemukakan tahap bermain anak sebagai berikut. A. Sensory motor play, 3/4 bulan sampai 1/2 tahun. Bermain dimulai pada periode perkembangan kognitif sensori motorik sebelum usia 4-4 bulan. Gerakan atau kegiatan anak belum dapat dikategorikan sebagai bermain. Kegiatan anak semata-mata merupakan kelanjutan kenikmatan yang diperolehnya sejak usia 3-4 bulan. Kegiatan anak lebih terkoordinasi dan dari pengalamannya, anak belajar bahwa dengan menarik mainan yang tergantung di atas tempat tidurnya, maka mainan tersebut akan bergerak dan berbunyi. Kegiatan diulangi berkali-kali dan menimbulkan rasa senang yang sifatnya fungsional dan senang karena dapat menyebabkan situasi terjadi. Pada usia 7-11 bulan, kegiatan anak bukan semata-mata berupa pengulangan, namun sudah disertai variasi. Sekali anak menemukan mainan di bawah selimut atau melihat wajah di balik bantal yang disingkapkan, anak melakukan terus dengan berbagai variasinya. Baru pada usia 18 bulan, tanpa adanya percobaan aktif pada kegiatan bermain, anak sudah semakin mampu memvariasikan tindakannya terhadap berbagai alat permainan. Simulasi atau multiplay merupakan ciri periode operasional yang terjadi antara usia 2-7 tahunnya, yang ditandai dengan bermain khayal dan bermain pura-pura. Pada masa ini, anak jauh lebih banyak bertanya dan menjawab pertanyaan, mencoba berbagai hal berkaitan dengan konsep angka, ruang, kuantitas, dan sebagainya. Seringkali anak menanyakan suatu hanyalah sekedar bertanya, tidak terlalu memperdulikan jawaban yang diperolehnya. Walaupun sudah dijawab, anak terus bertanya lagi. Anak sudah mulai dapat menggunakan berbagai benda sebagai simbol atau representasi benda lain. Misalnya,
Menggunakan sapu sebagai kuda-kuda. Bermain simbolik juga berfungsi untuk mengasimilasikan dan mengkonsolidasikan, menggabungkan pengalaman emosional anak. Setiap hal yang berkesan bagi anak akan dilakukan kembali dalam kegiatan bermainnya. Atas kegiatan bermain lain yang memiliki aturan adalah olahraga. Kegiatan bermain ini masih menyenangkan dan dinikmati anak-anak, meskipun aturannya jauh lebih ketat dan diberlakukan secara kaku dibandingkan dengan permainan yang tergolong gemas seperti kartu atau kasti. Anak senang melakukan berulang-ulang dan terpacu untuk mencapai prestasi yang sebaik-baiknya. Bila kita lihat tahapan perkembangan bermain yang dikemukakan oleh Piaget, maka akan terlihat bahwa bermain yang tadinya melakukan sekadar demi kesenangan, maka lambat laun mengalami pergeseran untuk hanya rasa senang saja yang menjadi tujuan, tetapi ada suatu hasil akhir tertentu seperti ingin menang, memperoleh hasil kerja yang baik.